Andre ini. Jangan ini saya mau share screen, Bapak. Oh iya, sudah langsung merekam ya, Andre ya. Oke, juga belum share screen. Apa sudah masuk ya share screen-nya? Iya, sudah muncul. Iya. Ya, silahkan kalau dimulai. Diawali dengan doa, memperkenalkan anggota kelompok, presentasi, dan kemudian tanya jawab, terus kemudian yang bagian terakhir diserahkan kembali ke saya ya. Ya, silakan Eva yang sudah sepertinya akan memulai ini. Ya, terima kasih Pak Dan. Oke, selamat siang Pak Dan dan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, hari ini kelompok kami yaitu ada Andre Neraldi dengan NIM 1218108. Yang kedua ada Fania Kristianta dengan NIM 1218141 dan saya sendiri Eva Novia Lori dengan NIM 1218143. Ya, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materialitas awal, prosedur analitis awal, dan pemahaman entitas serta lingkungan sebagai bagian dari risk assessment dengan menggunakan aplikasi Atlas. Next. Ya, yang pertama, risk assessment atau proses penilaian resiko merupakan proses untuk mengidentifikasikan potensi bahaya dan menganalisis apa yang terjadi jika kemungkinan bahaya benar-benar terjadi. Lalu menurut standar akuntansi atau SA 315.3, tujuan dari auditor dalam melaksanakan proses penilaian risiko sendiri ini untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk dengan pengendalian internal entitas yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasikan tanggapan terhadap risiko yang dinilai. Selanjutnya ada penetapan penilaian risiko menurut ISO 31000. Ya, di situ ada proses penilaian risiko dibedakan menjadi beberapa penetapan. Yang pertama adalah lingkup, konteks, dan kriteria. Yang kedua yaitu menilai tingkat risiko yang ada. Dalam tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, dan yang terakhir yaitu tahapan perlakuan risiko. Next. Ya, selanjutnya materialitas awal. Materialitas awal menurut Mulyadi tahun 2002 merupakan besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Ya, selanjutnya terdapat 3 tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat. Yang pertama, jumlah tidak material. Jadi bila terjadi salah saji dalam sebuah laporan keuangan namun cenderung tidak mempengaruhi sebuah keputusan, maka kesalahan salah saji tersebut akan dianggap tidak material, sehingga pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan. Selanjutnya yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu bila terjadi salah saji dalam sebuah laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai, namun laporan tersedia secara keseluruhan tersaji dengan baik dan benar, maka laporan tersebut tetap berguna. Seperti itu. Dan yang ketiga, jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.
Jadi bila ada salah saji yang membuat para pemakai laporan mengandalkan laporan secara keseluruhan dalam kondisi tersebut, auditor harus memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar tergantung pada kondisi yang ada. Sehingga dalam menentukan materialitas suatu pengecualian harus mempertimbangkan bagian dalam laporan tersebut yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Semakin besar pengaruh sebuah salah saji, maka kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian. Selanjutnya ini beberapa langkah materialitas yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada menetapkan pertimbangan awal tentang materialitas. Dalam pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas ini adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai laporan. Auditor akan menetapkan materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Sehingga bila semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan ini, maka semakin banyak bukti audit yang diperlukan. Yang kedua, mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke dalam segmen. Jadi dalam tahap ini, auditor mengumpulkan bukti per segmen untuk laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan. Ketika saat auditor mengalokasikan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas yang dialokasikan ke saldo akun, maka materialitas yang dialokasikan ke saldo akun tertentu itu sebagai salah saji yang dapat ditoleransi. Seperti itu. Yang selanjutnya yang ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Salah saji yang diketahui adalah salah saji yang jumlahnya dapat ditentukan oleh seorang auditor. Salah saji ini mungkin terbagi menjadi dua jenis, yaitu salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor mengenai estimasi akun, dan yang kedua mengenai proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari sebuah populasi. Seperti itu. Dan yang keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Di sini jumlah salah saji yang diproyeksikan dalam langkah ketiga yang tadi untuk setiap akun selanjutnya akan disatukan dalam kertas kerja. Dan yang terakhir, membandingkan salah saji gabungan. Next. Baik, selanjutnya dalam melakukan pertimbangan awal mengenai materialitas, seorang auditor menggunakan tingkatan materialitas untuk mengambil kesimpulan dan mengevaluasi temuan tersebut. Pertimbangannya mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji yang material tersebut, sedangkan pertimbangan kuantitatif itu berhubungan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam sebuah laporan keuangan. Lalu, menurut Mulyadi, terdapat hal yang dapat mempengaruhi pertimbangan awal material. Yang pertama, yaitu tingkatan laporan keuangan. Karena pendapat seorang auditor atas kewajaran mencangkup laporan keuangan itu secara menyeluruh. Lalu yang kedua adalah tingkat saldo akun. Karena auditor memverifikasi saldo akun untuk mencapai kesimpulan yang menyeluruh atas laporan keuangan. Selanjutnya, prosedur analitis awal. Prosedur analitis awal terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang reasonable antara data keuangan dan non-keuangan. Dalam proses ini, terdapat 3 tujuan yang akan dicapai, yaitu tinjauan analitis awal, yang kedua ada review analitis substantif, dan yang ketiga ada review analisis akhir. Review analitis awal dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan lingkungannya untuk membantu menilai risiko salah saji yang material. Lalu yang kedua, review analitis
substantif digunakan untuk prosedur substantif ketika auditor menganggap bahwa penggunaan prosedur analitis bisa secara lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga adalah review analitis akhir. Dilakukan untuk tinjauan keseluruhan terhadap suatu laporan keuangan yang pada akhirnya dapat digunakan seorang auditor untuk menilai apakah ada konsisten dengan pemahaman auditor mengenai entitas yang bersangkutan. Lalu selanjutnya. Baik, selanjutnya pemahaman mengenai entitas dan lingkungan. Disebutkan dalam standar akuntansi yaitu prosedur penilaian risiko, prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungan termasuk pengendalian internal entitas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam menilai risiko, kegiatan audit dilakukan dengan memahami tentang entitas yang sedang diaudit dengan pengendalian internalnya. Lalu terdapat langkah-langkah untuk memahami entitas dan lingkungan, yaitu terdapat 4 langkah. Yang pertama, auditor harus memahami faktor industri, peraturan, dan eksternal lainnya. Lalu yang kedua, auditor harus memahami sifat dari entitas tersebut, yaitu operasional, struktur kepemilikan, tata kelola, jenis investasi yang dilakukan maupun yang direncanakan oleh entitas tersebut. Lalu yang ketiga, pemahaman atas pemilihan dan penerapan kebijakan akuntan oleh entitas dengan alasan pemilihan hal tersebut dan perubahannya. Lalu yang keempat, melakukan pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya ke bagian studi kasus. Ini dari kelompok kami langsung mempraktikkan bagaimana mengisi materialitas awal, terus prosedur analitis awal, dan pemahaman entitas dan lingkungan pada atlas. Saya share screen dulu atlasnya. Wah, ngelag. Sebentar teman-teman, masih lag. Apa sudah muncul ya? Sudah. Di bagian risk assessment pada atlas, ini kita klik di yang A2110 di sini. Bagian materialitas awal, pada kiri atas ini nampak informasi awal ya dari KAP dan juga perusahaan yang diaudit. Dari sumber yang kami dapatkan, kami mencontoh dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini tahun bukunya 2018. Nah, untuk awalnya, auditor pasti mengisi dulu bagian data yang di sini. Disiapkan oleh misalnya auditor inisial siapa, tanggal berapa, jam mulainya berapa, lalu nanti diisi tanggal selesainya kapan, dan jam selesainya kapan. Nah, untuk yang pertama, di bagian materialitas awal ini, ada tabel yang berisi saldo-saldo akun. Nah, ini terisi secara otomatis dari laporan keuangan yang ada pada A10 template laporan keuangan. Nah, di sini dari hasil input laporan keuangan pada sesi kelompok sebelumnya, itu nanti masuk otomatis ke bagian materialitas awal.
Nah, kemudian kita memilih kondisi entitasnya bahwa dia adalah entitas normal untuk Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk acuan saldonya, di sini ada pilihan drop down dengan ada pilihan total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, HPP, dan lain-lain. Nah, ini itu dipilih secara subjektif oleh auditor itu sendiri, mau dari total aset ataupun dari aset bersih, bebas. Nah, acuan saldonya 10% misalnya. Kemudian untuk materialitas pelaksanaannya dipilih dari ring persentase dari 50 sampai 80. Nah, ini juga dipilih secara subjektif berdasarkan perspektif auditor sendiri. Nah, di sini kelompok memilih 50 dan di ambang batasnya dikoreksi. Ini dari rentang 3 sampai 5, kelompok milih 3%. Nah, ini untuk pengisian input dari materialitas awal. Nah, kalau sudah terisi dengan lengkap, maka status kertas kerjanya akan jadi komplit di sini dengan simpulan bahwa materialitas sudah ditentukan. Nah, di sini ada kolom untuk specific materiality digunakan untuk auditor yang ingin memberikan materialitas secara spesifik. Biasanya itu dipakai untuk akun-akun yang rawan fraud. Misalnya ada yang kas, utang pajak, sama persediaan. Tapi itu juga tergantung auditornya, mau pakai atau tidak. Nah, ini untuk kertas kerja yang 210 materialitas awal. Setelah selesai, maka diisi kolom review dan tanggal mulai dan tanggal selesai. Selanjutnya kita ke bagian A220, prosedur analitis awal. Di bagian ini didukung oleh 2 KKP, yaitu yang KKP A2211 dan A222. Untuk A221, nah ini seperti yang tadi, tampilan awal pasti identitas dari KAP dan perusahaan. Kemudian ini adalah isi dari analisis vertikal pada laporan keuangan. Nah, untuk saldo-saldo itu terisi otomatis dari tadi yang A10. Lalu kita analisis vertikal per tahun. Ini untuk tahun 2018 dan ini yang per tahun 2017. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ada perubahan saldo, ada kenaikan ataupun penurunan di kolom yang ini, C-D. Nah, dari hasil input ini, maka auditor bisa menarik kesimpulan, misalnya ada salah saji atau tidak ada salah saji. Nah, kalau ada salah saji bisa dijelaskan kondisinya apa, misalnya begitu. Di sini kebetulan kondisinya tidak salah saji. Maka setelah itu status KKP akan jadi komplit dan selesai. Selanjutnya ke A222. Nah, ini juga berdasarkan laporan keuangan yang terisi secara otomatis. Pada kertas kerja ini, auditor bisa melakukan input pada analitis awal untuk rasio keuangan. Ada rasio lancar sampai ROE. Nah, untuk rumus-rumusnya itu ada di pilihan sebelah kanan. Jadi auditor bisa melihat dari sini. Setelah selesai melakukan analisis, auditor kembali menarik kesimpulan apakah hasil analisis awal ini ada salah saji atau tidak. Kalau ada salah saji, bisa dijelaskan kondisinya. Bila tidak ada salah saji, langsung dilanjut aja. Dan status KKP menjadi komplit. Selanjutnya adalah A230. Di sini ada 8 KKP yang mendukung dari A230.1 sampai A230.8. Di sini nanti auditor akan menarik kesimpulan salah saji material berdasarkan analisis dari 231 sampai 238. Untuk yang pertama 230.1 ini berisi informasi umum dan aspek legalitas dari perusahaan. Bisa diambil dari laporan keuangan perusahaan. Mulai dari kontak klien, informasi umum, susunan pemegang saham, susunan pengurus perusahaan, notaris, NPWP,
dan jumlah karyawan. Bila sudah selesai, auditor kembali menarik kesimpulan apakah ada kemungkinan salah saji pada bagian ini. Kalau tidak ada, bisa dilanjut. Kalau ada, bisa dijelaskan kemungkinan salah sajinya. Maka status KKP menjadi komplit. Kembali ke 230 kedua yang sekarang. Ini berisi struktur organisasi dan uraian tanggung jawab. Ada 2 kolom berisi struktur organisasi yang bisa didapat dari laporan keuangan juga, ataupun bukti audit yang lain. Uraian tanggung jawab juga sama, dari laporan keuangan perusahaan bisa, ataupun dari bukti audit lain yang dikumpulkan auditor. Nah, setelah selesai, auditor kembali menarik kesimpulan apakah ada salah saji atau tidak. Kalau ada, dijelaskan. Kalau tidak, bisa dilanjut ke KKP selanjutnya di 230.3. Ini berisi proses aktivitas bisnis utama, yang dari uraian siklus penjualan, pembelian, uraian penyimpanan, pengendalian kas, penerimaan pengeluaran uang, pengadaan aset tetap, penggajian, penggunaan persediaan, investasi, penyaluran dana, dan uraian lain. Ini diperoleh dari bukti-bukti audit dan juga laporan keuangan perusahaan. Lalu diinput satu-satu sesuai dengan bagiannya. Untuk siklus penjualan di sini, untuk persediaan di sini, selanjutnya sampai di bawah. Kalau tidak ada informasi dikosongi juga apa-apa. Nah, selanjutnya adalah menarik kesimpulan kembali apakah ada salah saji atau tidak. Kalau tidak ada, bisa dilanjut. Kalau ada, bisa dijelaskan juga. Selanjutnya ke 230.4, ini tentang pemahaman peraturan yang relevan. Nah, pada kasus Indofood Sukses Makmur Tbk ini ada 4 pemahaman yang relevan dengan klien. Yang pertama, dari penyerahan barang kena pajak merupakan objek PPN. Nah, ini akun yang terkait ada utang pajak, diisi dari pilihan drop down. Di sini bisa dipilih dia patuh atau tidak patuh, gitu. Drop down juga. Kemudian ada pembelian BKP dari PKP dengan faktur pajak. Kemudian ada pembayaran gaji dan pemegang saham harus memiliki NPWP. Ini tergantung dari kondisi setiap perusahaannya sendiri. Setelah selesai, auditor mengambil kesimpulan apakah ada salah saji atau tidak. Kalau tidak ada, bisa dilanjut. Selanjutnya 230.5, ini pemahaman lingkungan bisnis. Nah, ini berisi kondisi-kondisi lingkungan bisnis yang terkait dengan perusahaan. Nah, kalau dari tren industri sejenis, misalnya tidak ada penurunan, maka tidak ada. Dan pengaruh ke laporan keuangan juga tidak ada. Ini untuk kondisi perekonomian nasional. Di waktu itu, 2019, auditor menilai cenderung naik. Maka pengaruh ke LK ada, dan akun tersampah adalah BPP, bahan pokok penjualan. Kemudian di kolom amandemen atau perubahan SHK, auditor tak menemukan. Kemudian di perubahan peraturan juga tidak ada perubahan yang ditemukan oleh auditor. Di perkembangan teknologi juga tidak ada pengaruh yang ditemukan oleh auditor, sehingga tidak terdapat pengaruh ke laporan keuangan. Di siklus alam kosong, di ketersediaan dan biaya energi ada pengaruh yang berpengaruh juga ke LK. Ini juga subjektif dari auditor dan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Setelah itu, auditor kembali menarik kesimpulan apakah ada salah saji atau tidak. Kalau tidak ada, bisa dilanjut. Kalau ada, bisa dijelaskan. Selanjutnya ke analisis kelangsungan usaha. Ini yang keenam. Nah, dari kolom-kolom ini, auditor menyocokkan antara bukti audit laporan keuangan dengan pilihan yang ada di atlas. Apakah ada atau tidak, terbagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama ada aspek keuangan, ini aspek operasi, dan aspek lain-lain. Nah, pilihannya adalah ada atau tidak dengan pilihan drop down. Lalu boleh menambahkan pertimbangan alasannya apa. Nah, di akhir-akhir kembali auditor menarik kesimpulan apakah ada kemungkinan salah saji atau tidak dari KKP ini. Lanjut lagi ke KKP yang ke-7 dari 230. Ini pemahaman penyiapan dan penyusunan LK. Berisi proses penyiapan dan penyusunan LK. Apakah sudah memadai atau tidak.
Nah, di sini ada pilihan untuk penyiapan laporan keuangan pada PT OND Food Sukses Makmur disiapkan oleh bagian akuntansi dan pengendaliannya sudah memadai, maka diberi tanda centang. Ini ya, ini pengendalian tanda centang apakah sudah relevan atau tidak. Kemudian yang kedua ada pencatatan jurnal penyesuaian juga sudah memadai. Kemudian transaksi antar perusahaan juga memadai. Laporan konsolidasi jika ada juga memadai. Nah, di kolom terakhir ini ada komite ataupun bagian yang menyusun laporan keuangan bisa ditemukan di bagian laporan keuangan CALK-nya. Nah, di bagian akhir kembali auditor menarik kesimpulan apakah pengendalian penyiapan dan penyusunan laporan keuangan sudah memadai atau tidak. Kalau belum memadai juga auditor memberikan alasannya mengapa begitu. Kebetulan di sini tidak sudah memadai. Yang terakhir di 238 ini analisis faktor kecurangan. Yang terbagi dalam beberapa bagian yang ada di atlas, dan di sini auditor mengisinya secara manual apakah ada atau tidak ada berdasarkan bukti audit, laporan keuangan, dan menyesuaikan dengan pilihan di atlas. Ini bagian pertama ada tekanan, kemudian ada di bagian kesempatan juga sama diisi secara manual ada atau tidak. Bagian rasionalisasi juga sama. Sampai di bawah selesai. Kemudian auditor kembali menarik kesimpulan apakah ada faktor kecurangan yang mempengaruhi salah saji. Kalau ada disertakan juga alasannya. Nah, dari 238 maka auditor akan menarik kesimpulan. Di kasus PT Indofood Sukses Makmur tahun 2018, dari auditor tidak menemukan kemungkinan salah saji material. Nah, di kolom-kolom kesimpulan ini juga kosong karena dari pilihan dari 231 sampai 230.8 tadi kita semua tidak ada salah saji. Makanya di sini juga tidak ada alasannya, begitu. Maka kosong. Nah, setelah menulis kesimpulan salah saji material pada kalau KKP 230, maka proses ini dikatakan selesai. Sekian untuk atlas pada risk assessment KKP A210 sampai A230. Demikian presentasi kami, langsung masuk ke sesi pertanyaan. Akan dibuka paling tidak 6 sesi dulu. 6 sesi, maaf, 6 orang. Apakah ada yang bertanya? Baik, disilakan untuk Evelyn Gelia Tantono. Ya, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Evelyn Gelia Tantono dengan NIM belakang 08. Ingin menanyakan tentang saat awal-awal mengisi atlas tadi. Tadi kan disebutkan ada memilih acuan saldonya. Itu kan apakah memang benar-benar secara subjektif terserah yang mengisi dan tidak ada dasar pemilihannya ya? Kalau gitu buat apa disediakan pilihan, kenapa tidak satu aja gitu? Oh ya, terima kasih Vivi pertanyaannya. Boleh dilanjut ke Fajar. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 12181009. Ingin bertanya, bisa dijelaskan 3 prosedur penilaian risiko? Karena saya lihat di buku itu ada prosedurnya, tapi tadi tidak dijelaskan. Saya mendengar. Halo. Ya, Fajar, apakah sudah tercatat, Fania? Sudah. Terima Terima kasih, Fajar. Dilanjut ke Evelyn Larissa. Baik, terima kasih. Saya Evelyn Larissa dengan NIM belakang 7. Saya bertanya tentang yang materialitas awal tadi. Dikatakan besarnya penghilangan atau salah saji informasi. Maksudnya penghilangan itu gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Makasih. Oh iya.
Baik, sesi pertama kita tutup dulu. Penyaji akan melakukan diskusi terlebih dahulu.
Sebentar Pak Dan dan teman-teman, di Vania mati lampu. Sebentar ya, mohon maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya VV di Atlas 210. Sebentar, share lagi. Nah, ini itu adalah 2110 ya. Tadi pertanyaannya, acuan saldo ini subjektif dari auditor, terus buat apa ada pilihannya? Jadi begini VV, dari pilihan acuan saldo yang disediakan oleh Atlas, ini pemilihannya memang subjektif pertimbangan dari auditor. Nah, auditor tersebut melihat ataupun juga memperkirakan angka mana atau saldo mana yang angka materialnya cukup tinggi begitu yang menjadi acuan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan auditor itu sendiri. Nah, untuk dasar memilih pertimbangan auditor tadi, kalau dari kami memang belum sampai ke sana pengetahuannya. Jadi dari yang kemarin kita cari untuk acuan saldo ini terbatas pada subjektif dari auditor itu sendiri. Dia mau pakai di sini kebetulan aset bersih dari sumber yang kami dapatkan begitu. Kalau dari sumber lain yang ada tutorialnya itu pengisian acuan saldo ini kalau untuk mahasiswa yang belajar itu ada soalnya teman-teman. Jadi di-input berdasarkan soal. Tapi kalau di realnya sesuai keadaan audit yang sesungguhnya itu adalah pertimbangan dari tim auditor sendiri. Mau pakai acuan saldo yang mana. Begitu VV. Semoga menjawab. Jen Meyang. Iya, terima kasih. Iya. Dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari saudari Evelyn tadi, yang masalah penghilangan atau salah saji informasi itu, kenapa bisa dihilangkan itu. Jadi intinya yang tadi saya jelaskan pada yang ada 3 tingkatan jenis laporan yang harus dibuat itu. Di poin kedua kan ada jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi ketika salah saji tersebut ditemukan di laporan keuangan tetapi salah saji tersebut tidak mengganggu atau mempengaruhi keputusan nantinya, salah saji tersebut bisa dihilangkan. Jadi seperti itu intinya. Jadi ketika salah saji itu tidak mempengaruhi atau tidak mempengaruhi keputusan maka salah saji tersebut bisa dihilangkan. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Evelyn? Sudah, terima kasih kelompok. Oke. Selanjutnya Baik, dari Fajar. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajar mengenai 3 prosedur penilaian risiko ya. 3 prosedur penilaian risiko itu terdiri dari prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain, yang kedua pengamatan dan inspeksi, lalu yang ketiga prosedur analitikal. Untuk yang pertama itu menanyakan kepada manajemen dan pihak lain itu ditanyakan mengenai penilaian oleh manajemen mengenai risiko salah saji yang material dalam sebuah laporan keuangan. Lalu untuk prosedur analitikal itu sebagai prosedur penilaian risiko yang membantu untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan. Lalu selanjutnya untuk observasi dan inspeksi itu dilakukan untuk mendukung prosedur kepada manajemen dan pihak-pihak lainnya. Begitu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Love you. Terima kasih Fajar. Sesi kedua pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Iya, ada Michael di sini. Disilakan Michael. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM 121810025. Jadi, tadi di slide kan disebutkan
ada langkah-langkah penentuan materialitas awal. Nah, di langkah kedua itu ada mengalokasikan materialitas. Nah, itu kalau di atlas langkahnya yang mana ya? Bisa minta dijelaskan, soalnya nggak tahu. Oh ya, bisa langsung dijawab, Michael. Sebentar ya, share screen lagi. Itu masuk di bagian A210 yang bagian persentase ini tadi. Yang untuk materi pelaksanaan dia dari 50 sampai 80, kemudian yang ambang batas nilai itu dari 3 sampai 5. Sama acuan saldo yang dipakai, misalnya tadi total aset atau aset bersih atau jumlah pendapatan. Nah, ini yang ditanyakan VV pertimbangan sendiri dari auditor. Nah, kalau mau dilihat itu di mapping materi saldo akun nanti ada di bawahnya. Mana-mana saldo-saldo yang kemungkinan ada salah satu material ataupun tidak salah saji. Nah, ini TM ini. Itu di bagian mapping tadi. Begitu, Michael. Semoga membantu menjawab. Oh ya, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Apakah ada? Sepertinya tidak ada. Nah, baik, sepertinya tidak ada, maka kelompok menutup sesi pertanyaan. Demikian sesi presentasi hingga tanya jawab dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dan. Disilakan Pak Dan. Ya, terima kasih kelompok untuk presentasinya yang menarik ya. Dan sepertinya memang, bukan sepertinya, tapi yang saya kemudian lihat memang kelompok ini, khususnya Andre itu sangat menguasai atlasnya gitu ya. Yang lainnya bukannya tidak menguasai, tapi ternyata yang lainnya juga membantu dengan cukup baik gitu ya. Jadi kelompok ini sangat bagus, very good gitu ya, dari apa yang sudah disampaikan, pemahamannya dari teoretikalnya, terus kemudian sampai kepada praktikalnya. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok ini, bagaimana risk assessment itu dilakukan, baik secara teoretis maupun secara praktis itu bisa tersampaikan dengan baik. Bagaimana kemudian dari risk assessment itu kemudian sampai ke materialitas, prosedur analitis, dan pemahaman entitas awal itu cukup dikuasai, bahkan sampai kepada praktik ininya ya, praktik atlasnya. Padahal enggak ini ya, enggak PKL di KAP ini. Kalau pakai di KAP itu jadi Master of Atlas ini nanti si Andre ini. Sangat paham, jadi jelas banget gitu, sampai kemudian katakanlah yang hal-hal yang kecil pun bisa diketahui. Memang kemudian kita tidak bisa kemudian praktik secara langsung karena tidak kemudian bisa menampilkan satu persatu, tapi paling tidak apa yang disampaikan oleh kelompok ini sudah memberikan gambaran yang jelas sekali mengenai bagaimana penggunaan atlas dalam membantu kertas kerja pemeriksaan ya KKP. Nah, oke, kalau kendala memang hujannya nggak tahu ini parah banget. Tadi belum kencang di sini. Saya dengarkan di belakang itu, di belakang backsound-nya itu ya, tempatnya Andre kayaknya sudah kencang. Sekarang sudah sampai ke Majung ini, kilat petir dan sebagainya. Nah, kalau secara umum, jadi bagaimana kemudian penilaian materialitas dulu ya, saya cerita tentang materialitas. Itu sebenarnya kalau untuk transaksi acuannya gampang, ada 4 hal yang diperhatikan gitu ya. 1, transaksi dengan jumlah yang besar. Itu pasti walaupun jarang-jarang terjadi, tapi jumlah transaksi besar itu perlu jadi perhatian. Materialitas dan resiko ya, bahwa kemudian yang besar itu sangat mungkin kalau salah sajinya salah aja sedikit, maka sangat besar konsekuensinya bagi perusahaan. Apalagi kalau kemudian transaksinya itu berulang, walaupun tidak besar, tidak kecil, tapi ada
ada kemudian transaksi yang sering berulang, jadi transaksi katakanlah pembelian bahan baku A gitu ya pada perusahaan B, itu kalau kemudian terus berulang sangat mungkin kemudian kemungkinan salah sajinya gede banget gitu ya, sehingga materialitasnya juga mungkin perlu diperbesar. Karena apa? Resikonya jadi lebih besar. Jadi materialitas dan resiko itu saling menyambung gitu. Kalau materialitas itu kita tetapkan tinggi, pasti resikonya itu kenapa kok materialitasnya tinggi? Katakanlah sampai 30%, 10%. Berarti kan resikonya relatif kecil ya. Tapi kalau kemudian materialitas kita tentukan kecil banget, katakanlah 1%, maka resikonya jadi besar. Bahwa resiko deteksi, resiko pengendaliannya jadi sangat besar. Jadi berbanding terbalik. Nah, itu antara materialitas dan resiko. Nah, kemudian bagaimana prosedur analitisnya? Tentu saja yang menjadi yang kemudian materialitasnya itu kita sudah tetapkan sangat kecil persentasenya, berarti resikonya sangat tinggi, otomatis prosedur analitisnya harus lebih gede. Demikian pula lebih banyak, lebih diperhatikan. Demikian pula pemahaman terhadap entitas, apalagi pemahaman terhadap bisnis dan pemahaman terhadap sistem pengendalian internal. Jadi semuanya saling terkait ini. Materialitas, resiko, prosedur analitis, sampai kemudian pemahaman entitas, khususnya pemahaman terhadap sistem pengendalian internalnya. Jadi itu berurutan. Itu yang kedua ya, bahwa kemudian satu transaksi besar, kedua yang berulang. Kemudian yang ketiga, transaksi dengan jumlah yang kalau bahasa Jawanya itu enak, angkanya itu meraji. Meraji itu angkanya itu sangat sulit ditentukan gitu. Sangat sulit, bukan ditentukan ya. Angkanya itu acak gitu ya, meraji itu acak. Jadi katakanlah ada transaksi yang nilainya 100, katakanlah ini beli bahan baku gitu ya. 127.564.385. Jadi angkanya itu sangat kacau, sangat acak kayak begitu. Itu kemungkinan salah kemudian human error-nya ya, salah sajinya itu sangat besar, sehingga itu harus menjadi perhatian khusus, apalagi kalau transaksinya itu adalah transaksi kas gitu ya, itu yang jadi penting. Bahan baku jelas, kemudian verifikasinya jadi penting diperhatikan, karena kemudian siapa tahu yang ditulis, diketik itu, terus kemudian dengan buktinya yang kemudian kita dapatkan dari pihak ketiga bisa saja saling berbeda, sehingga itu kemudian meningkatkan nilai resiko untuk diperhatikan. Nah, kemudian transaksi yang lain itu adalah ya kalau tadi kan bisa ya, transaksinya berulang itu baik dari barangnya maupun kemudian kepadanya itu bisa saja transaksi yang sering berulang kepada perusahaan A, karena perusahaan itu rekanan, itu sangat mungkin ya salah sajinya. Jadi salah saji itu bisa terjadi karena itu. Terus yang kemudian yang keempat itu bahwa kemudian transaksi itu angkanya bulat. Bulat itu maksudnya transaksinya itu ya mana ya kita nggak tahu, tapi kemudian ada transaksi yang kemudian angkanya saat kita beli itu angkanya bulat gitu banget. Bulat itu 2 juta, 2.000, 3.000. Kenapa harus diperhatikan? Jangan-jangan itu ada kemudian karena males ya nulis angka yang kemudian katakanlah sama seperti saya, ada transaksi yang 7.500, pasti saya bulatkan jadi 8.000 gitu ya, kalau kemudian dalam keseharian atau kegiatan saya dalam pekerjaan gitu ya. Nah kayak begitu itu harus diperhatikan, karena kemudian sangat mungkin kecenderungan orang membuat angka itu jadi bulat itu jadi gede. Apalagi kalau transaksinya itu jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi bulat banget itu. Kok nggak ada PPN-nya, kok nggak ada beli laptop 10 juta, 10.000. Ya kok masa itu ya, nggak ada diskon, nggak ada pajak, nggak ada apa, itu kan jadi kemudian bener nggak nih gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Saya ulangi lagi, transaksi yang jumlahnya itu besar, jarang-jarang terjadi tapi jumlahnya besar.
Nah, itu harus diperhatikan. Biasanya untuk pembelian, tentu saja untuk pembelian aset. Yang ini praktikalnya ya, praktikalnya secara ini saya dapatkan juga dari senior saya saat kemudian melakukan proses audit. Terus kemudian saya pikir-pikir, ya memang karena kemudian kalau transaksinya jarang-jarang tapi besar itu harus diperhatikan. Terus kemudian transaksi yang sering terjadi, baik itu pembelian yang berulang pada bahan-bahan tertentu ya, barang-barang tertentu, atau kepada orang tertentu. Atau kalau kemudian kita diperbankan itu dia itu sering sekali gitu ya, orang itu bertransaksi, keluar masuk duitnya, termasuk juga dia kemudian dalam entah itu simpanan, entah pinjaman, sering sekali keluar masuk. Jadi perputarannya kencang banget, itu harus diperhatikan. Terus kemudian angkanya itu kacau, angkanya itu acak atau meraji kalau bahasa Jawanya, itu yang angkanya katakanlah 1 sampai 9 itu sampai 0 itu termanfaatkan semua gitu ya. Ya itu harus diperhatikan. Dan kemudian yang keempat tadi kok saya lupa yang tadi keempat itu. Transaksi angka yang relatif bulat. Jadi angkanya terlalu bulat. Ini yang harus jadi perhatian saat kemudian kita melakukan asesmen awal. Jadi materialitas, itu nanti kemudian seperti materialitas urusannya dengan resiko, faktor resikonya. Resikonya tinggi, materialitas kita tetapkan kecil ya, tidak boleh banyak kesalahan. Artinya bahwa kemudian kalau materialitas sudah kita tetapkan kecil, resiko kita tetapkan tinggi, berarti prosedur analitisnya harus semakin mendetail. Kita tidak bisa lagi melakukannya dengan cara katakanlah sampling. Sangat mungkin bisa saja samplingnya itu tidak 30%, tapi 50% bisa kita melakukan full audit. Termasuk juga bagaimana pemahaman terhadap ini ya, yang diawali dengan pemahaman terhadap proses bisnis pada industri itu, dan khususnya pada entitas itu gitu. Jadi itu acuan umumnya lah, katakanlah. Apakah ada teorinya? Ya tidak ada, karena ini praktikal, karena ini berasal dari praktik, dari pengalaman yang diturunkan dari auditor ke auditor yang lain. Nah, kemudian untungnya dengan Atlas ini semuanya sekarang sudah diatasi gitu ya, bisa kemudian bukan diatasi ya, dia menjadi alat bantu yang menjadikan faktor penentuan itu jadi lebih mudah, karena dengan Atlas tinggal dimasukkan, apalagi di sini tadi seperti bagaimana materialitasnya, walaupun ada katakanlah arbitrer itu haknya si auditor ya. Kalau di gini, auditor itu kan ada yang namanya professional judgment. Ada pertimbangan profesional yang itu ada di dalam dirinya. Nah, professional judgment ini diperoleh dari mana? Tidak hanya berdasarkan dari ilmu yang dia sudah dapat, tapi berdasarkan pengalaman. Itu maka kenapa auditor itu ada syarat-syaratnya ya. Sekian jam kerja, baru kemudian bisa naik. Kemudian katakanlah mau jadi awal aja, kita jadi staff kemudian ambil dari staff, terus kemudian naik jadi ketua tim naik jadi manajer jadi rekanan. Nah, itu kan selain ada sertifikasinya, ada kemudian jam-jam yang harus kita ikuti secara praktik. Nah, itu artinya apa? Selain pengetahuan, pengalaman itu jadi penting. Sehingga kemudian apa? Ya sama seperti orang itu, sama seperti pemain bulu tangkis, kayak pemain sepak bola. Selain dia memang punya bakat, bahwa kemudian berlatih, itu akan meningkatkan skill, dan kemudian bertanding itu akan meningkatkan pengalaman. Itu sama kok, mau pemain bulu tangkis, kayak mau pemain sepak bola, kayak pemain musik juga kayak begitu, atau auditor sekalipun. Karena apa? Selain skill, memang selain knowledge, ilmu, ada skill yang harus dikuasai, dan juga ada pengalaman. Datangnya dari mana? Skill dan knowledge itu semakin memperbanyak dari pengalaman. Nah, itu yang jadi penting. Nah, Atlas ini jadi alat bantu untuk mempermudah. Nah, itu untuk mempermudah kita bagaimana menilai resiko, khususnya materialitas,
resiko itu sendiri, resiko audit, ya, dan kemudian ada prosedur analitis yang harus kita lakukan dan pemahaman terhadap entitas. Nah, yang ada di sini semuanya sudah saya cakup itu pertanyaannya ya. Prosedur penilaian resikonya seperti apa sudah dijawab juga. Terus kemudian ada materialitas yang hilang, penghilangan tadi. Terus kemudian langkah-langkah penentuan itu yang ditanyakan oleh Michael. Saya perspektifnya praksis gitu ya. Praksis itu pengetahuan yang katakanlah keilmuan yang saya pelajari dan kemudian dari pengalaman selama ini yang saya dapatkan, baik dulu waktu masih ikut orang gitu ya, jadi auditor yang ikut orang gitu ya, walaupun nggak sempat sampai kemudian ambil sertifikasi buka KAP dan sebagainya. Kalau sekarang memang mendalami dunia auditor internal, tapi bahwa kemudian ini konsepnya sama sebenarnya, bagaimana kita memitigasi resiko itu dengan cara apa? Dengan cara kita menetapkan materialitas, tingkat yang kita bisa tolerir itu seberapa, dan kemudian prosedur analitis. Ada prosedur-prosedur yang kita bisa lakukan dengan apa? Dengan kalau mitigasi resiko, semakin resikonya tinggi, berarti mitigasi prosedur analitis yang kita lakukan memang semakin lebih beragam, kemudian lebih ketat gitu ya. Itu katakanlah prosedur analitis ini kan faktor fundamentalnya. Nah, kemudian berangkat dari apa? Berangkat dari pemahaman entitas. Nah, kalau ditanya berangkat dari pemahaman entitas, enaknya kalau dulu dengan cycles based audit itu sebenarnya kita bagaimana memahami siklus akuntansinya. Jadi ada siklus penerimaan kas, siklus pengeluaran kas dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dengan RBA itu bukan pada siklusnya, walaupun siklus tetap jadi patokan, tapi yang terpenting itu adalah mitigasi resiko itu diawali dari pengetahuan kita terhadap proses bisnis. Proses bisnis ini larinya kemana, duitnya kemana, orangnya dengan siapa, dokumennya kemana, dan siapa itu harus lebih difahami. Dan itu yang kemudian jadi sedikit bergeser ya. Kalau kemudian katakanlah dengan siklus BLIS itu ya kita seperti zamannya GEEP sama seperti zamannya GAAS itu harus paham banget transaksi per transaksi. Sangat rule base. Nah, kalau dengan resiko itu principle base. Jadi berdasarkan prinsipnya. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu berangkat dari proses bisnis. Kita harus tahu resiko-resikonya seperti apa dan itu yang nanti kita mitigasi. Nah, untungnya kemudian pengembangan alatnya memang jauh lebih mudah. Dengan adanya Atlas ini jauh lebih membantu kita untuk kemudian bagaimana meminimalkan risiko itu dalam proses audit yang kita lakukan. Itu ya, intinya di situ. Dan kebetulan, bukan sangat kebetulan ya, saya bilang bukan kebetulan, tapi apa yang hari ini disampaikan oleh Andre khususnya, karena yang ngomongin Atlas gitu ya, bagaimana kemudian risk assessment sudah disampaikan dengan sangat jelas, sangat rinci dan tertata rapi gitu ya. Dari yang 210 sampai kemudian 220 dan kemudian yang 220 pun ada beberapa bagian sampai 8 tingkat itu ya yang harus dilakukan. Cukup paham, cukup baik. Selain tentu saja apa yang disajikan oleh kelompok ini juga baik secara tulis maupun presentasinya. Itu yang saya apresiasi. Jadi ya sampai saat ini masih yang katakanlah sampai hari ini sampai yang ke 1, 2, 3 ini memang penyaji yang terbaik. Tapi semoga bukan yang berarti yang lain tidak baik, yang lain juga baik. Tapi kebetulan kelompok ini bisa menyampaikannya dengan baik dan pemahamannya sangat bagus, khususnya di atlasnya. Nah, semoga nanti yang selanjutnya juga akan lebih baik kelompok-kelompok selanjutnya dalam menyajikan. Nah, memang kemudian kendala kita tidak bisa berlatih bersama, kita tidak bisa pegang Excel-nya bersama. Kalau pegang Excel-nya bersama kan enak, masukkan klik-klik, kita bisa coba dan sebagainya. Jadi keterbatasan
ya hanya satu orang saja, menyampaikannya pun kemudian tidak punya banyak pilihan ya ini karena urutan itu yang ya itu keterbatasan kita karena kita kemudian harus kuliahnya pakai jarak jauh ya atau daring seperti ini. Tuh. Oke. Itu kira-kira mengenai bagaimana resiko itu bisa di-assess, bisa dinilai dengan menentukan materialitasnya, terus kemudian prosedur analitis, memitigasinya dengan prosedur analitis, dan pemahaman terhadap entitas. Jadi kata kuncinya di risk assessment ini adalah mitigasi terhadap resiko. Nah, secara teknis, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, 4 macam transaksi yang harus diperhatikan gitu ya dalam hal kaitannya angkanya. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, bisa saya tambahkan dari kelompok ini. Ada yang lain yang mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh audiens yang ada di sini terkait dengan mata kuliah praktikum ini, khususnya dalam hal atlas. Saya akhirnya nggak bisa cerita banyak karena memang kita nggak bersama-sama di sebuah lab yang kemudian mengerjakannya bareng-bareng. Karena ya itu tadi contohnya ya satu linier gitu ya, kalau kita mau ini kita berubah, katakanlah berubah yang mana, itu kan angka 1 itu kan ada katakanlah drop down-nya ada 3 gitu kan, kita tidak bisa lakukan satu-satu gitu ya. Kalau satu-satu nanti Andre berapa banyak itu, berapa lembar yang harus dibuat. Jadi paling tidak kita belajar pada satu kasus yang komplit gitu ya, tapi sebenarnya kita bisa mencoba yang tidak komplit juga. Nah, semoga lumayanlah membantu menjadi lebih mengenal atlas gitu. Oke. Pak Dan. Ya. Saya mau tanya Pak, kan presentasi kelompok saya hari ini itu sebenarnya ada kontribusi juga dari atasnya kakak tingkat. Saya pakai referensi, saya dan kelompok pakai referensi punyanya C Cendi, Tanya Koruben sama C Indah begitu Pak. Nah itu kalau misal di-share ke teman-teman di kelompok selanjutnya apa boleh ya Pak? Karena kayaknya atlas itu kan nyambung gitu Pak. Kasihan yang di kelompok belakang Pak. Iya silahkan kalau kemudian share boleh silahkan. Ya karena kan ini referensi kan sebenarnya kan apalagi Indah ya. Indah itu Master of Atlas gitu ya, di SCEF itu Master of Atlas, dia kan sekarang bekerja di Pak Sandy ya, itu atlasnya menguasai banget, kuat banget itu pemahaman tentang atlasnya. Ya nggak apa-apa kalau mau di-share, nanti kan kita bisa belajar bareng ya, seperti apa gitu, tapi yang kalau Indah kerjaannya memang bagus karena dia Master of Atlas gitu ya. Itu bisa tahu itu kalau yang teman-teman yang PKL di SCEF itu kan Indah itu kan menguasai banget atlas. Selain memang kemudian secara secara keilmuan dia juga bagus. Iya Pak, makasih. Silahkan kalau memang mau di-share boleh. Atau mau cari referensi yang lain boleh. Kalau katakanlah yang saya bagikan buku panduan itu kan memang kasusnya tetap ya satu perusahaan sama terus, jadi aduh kok ya nggak apa-apa jadi bahan bacaan ya buku panduan yang ada yang sudah saya sharekan, ada 2 buku panduan itu. Tapi kalau buku panduan itu nanti kita ngikutin buku panduan itu kasusnya jadi nggak beragam gitu, kita tahunya cuma satu gitu, nggak kemudian kemana-mana gitu ya. Ini yang maksudnya dengan kemudian sharing dari kakak kelas itu kan semakin memperkaya, nggak apa-apa.
Oke, ya. Ini saya nanyanya agak bukan OOT sih, tapi ada juga hubungannya dengan ini, dengan audit dan praktikum audit. Evelyn, nanti ya Evelyn ya? Iya Pak, jam 4. Halo Evelyn. Jam 4. Iya Pak. Saya, ya ampun, ngapain saya hari ini cepat-cepat itu kuliah itu saya buat cepat-cepat dan sebagainya karena saya pikir jam 3. Soalnya Ya kemarin nggak apa-apa katanya ya. Pak Dan mepet sama praktikum audit, jadi dimundurin jadi jam 4 Pak. Oke, ya nggak apa-apa juga sih kan lagian hujan gitu kan. Jadi kemudian saya masih serasa jam 3, makanya kuliahnya ini kebetulan presentasinya memang bagus, saya nambahnya nggak banyak-banyak, hal-hal yang praktikal saja, serasa jadinya tertekan, jadi kepinginnya cepat selesai. Ternyata jam 4, ya ampun, saya yang nggak ngelihat jadwal. Kacau ini, tapi nggak apa-apa deh. Ya, karena yang katakanlah apa yang sudah tersampaikan memang harus sudah tersampaikan. Oke, yang lain ya, yang anak-anak PKL saya, yang lain saya harapkan juga segera diselesaikan ya PKL-nya, terutama yang karena dari 5 anak PKL, anak-anak yang PKL yang saya bimbing itu 4 itu di KAP, yang 1 kemarin sudah maju ya, yang di mana, yang di atas itu yang di Danareksa, dan 1 sekarang hari ini Evelyn, tinggal nunggu Michael dan kemudian Aziza dan Angel ya, semoga bisa diselesaikan segera PKL-nya, mumpung juga ada belajar di Atlas itu ya. Oke, ya saya pikir cukup, sudah tersampaikan semuanya, sudah seperti apa yang bukan saya terburu-buru, tapi bahwa kemudian sangat terbantu dengan presentasi yang sangat baik yang sudah dilakukan oleh Andre dan teman-teman, oleh Andre, Eva, dan Vania. Dan kemudian namanya tetap aja Eva. Eva, Vania, dan Andre, Eva, Vania, Andre, dan rekan ya, KAP-nya ya namanya. Betul. Iya, itu namanya tetap aja disingkat itu Eva gitu ya. Makanya Eva itu memang jadi leadernya, Eva. Hanya pakai V sama pakai F gitu ya. Semoga kesampaian juga, jadi 3 orang ini membentuk satu ya, kerja bersama menjadi menjadi usaha bersama ya, jadi KAP. Iya Pak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ya mohon maaf bila ada kekurangan dan sebagainya. Kalau memang ada hal-hal yang lain perlu diskusikan, tidak perlu sungkan untuk kemudian bertanya, baik itu lewat media komunikasi apapun ya, mau WA, mau telepon, mau lewat Telegram, mau ya asal jangan terus kemudian DM ya lewat Instagram atau lewat Facebook itu kan, itu hal yang lain itu ya. Kalau yang ini sih bisa lewat jalur komunikasi apapun, bisa email, juga bisa telepon langsung ke saya untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya untuk perkuliahan dan konsultasi. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, minggu depan kita akan belajar risk assessment 2. Itu inherent, oh ya, jadi minggu depan itu kita akan ngomongin masalah risiko audit ya, inherent control risk, dan tentu saja itu nanti akan berpengaruh ke detection risk, risiko deteksi ya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan akhiri dan tutup pertemuan ini dengan doa untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, dan khususnya untuk kelancaran ujian PKL dari Evelyn nanti jam 4. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti sore di ujiannya Evelyn. Selamat siang.